Oh iya Pak. Iya pula. Apa cerita hari ini? Aman ya? Sehat kalian kan? Pak, kemarin kan aku ketemu sama kawan nih Pak. Cerita-cerita lah kami masalah kapal Titanic. Aku pikir kok nggak habis-habis cerita Titanic ini, padahal kan udah lama ya kan. Tertarik aku. Ya udahlah, daripada aku cerita sendiri nggak karuan, lebih bagus aku yang ceritakan sama kalian ya kan. Duduk ya kalian senang di situ, biar aku yang ceritakan sama kalian. Yuk Pak, masuk barang kapal. Jadi ceritanya dulu ada film di tahun 1997, film luar biasa kalau aku bilang ini film ya. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ya Wak. Sosok dua kekasih di dalam film itu, dia ikut berlayar di satu kapal yang mewah luar biasa Wak. Mereka kenal di kapal itu dari dua kasta yang berbeda. Si Kate Winslet ini dalam film itu bernama si Ross ya, bukan si Ross. Si Ross tuh kakaknya Upin Ipin. Si Leonardo ini bernama siapa Pak? Oh Jack. Ah iya, ingat dia. Padahal aku mancing aja tadi tuh. Ya, si Jack dan si Ross ini ketemu di sebuah perjalanan kapal pesiar. Waktu itu kapal yang luar biasa mewah Pak. Ikut berjalan, berlayar. Si Ross ini orang kaya, golongan kasta-kasta kaya lah. Si Jack ini orang golongan kasta-kasta bawah, orang-orang susah lah. Masuknya pun lewat jalur undian si Jack ini. Satu hal yang menarik nih Wak, kalau kupikir ya. Ternyata pembuatan film ini nih, biaya filmnya ini lebih besar daripada memproduksi kapal itu sendiri Wak. Biaya filmnya itu 20 juta US dollar coba. 20 juta US dollar, sedangkan membuat kapal itu sendiri cuman 15 juta. Biaya filmnya ini lebih besar daripada memproduksi kapal itu sendiri Wak. Itulah faktanya sebenarnya dalam film itu. Nah, filmnya ini diangkat sisi romansnya, diangkat perjuangan si Jack tadi ini ketemu dengan Ross, sampai Ross yang jatuh cinta luar biasa melihat karismatik dan ketampanan Jack, sampai Jacknya tenggelam, rela mati demi menyelamatkan si Ross. Ya pokoknya sisi romans dalam sebuah film gaya khas Hollywood ya Wak ya. Kayak gimana itu semuanya pasti ada ya. Sebenarnya banyak konspirasi yang berkembang di masyarakat Wak tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Nah, kita langsung masuk ke materi pembahasan konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic Wak. Oke Wak, kita lanjut. Nah Wak, RMS Titanic atau lebih dikenal dengan Royal Mail Ship Titanic yang diproduksi oleh perusahaan besar yang bernama White Star Line tahun 1909 waktu itu dengan biaya sebesar 15 juta US dollar. Dengan inflasi zaman itulah ya, tahun 1902 itu udah luar biasa besarnya itu kalau sekarang ya. Berat kapal itu Wak, tahu nggak kalian? 52,310, berarti 52.310 ton beratnya kapal itu. Kalian bayangin coba tuh kapal besarnya sebesar apa? Berapa kali lapangan bola? Panjangnya sendiri 229 meter dengan lebar 28 meter Wak. Zaman itu kapal itu adalah kapal termewah. Di dalamnya itu ada fasilitas kolam berenang, ada perpustakaan, ada museum, ada salon kecantikan. Nah, pokoknya udah mewah lah di zaman itu ya. Yang naik di kapal itu Wak, bukan hanya dari golongan orang-orang yang berada aja, bukan orang-orang kaya aja sebenarnya. Kalau sekarang kan kapal mewah hanya bisa dinaikin sama orang punya duit lah ya. Kayak kapal pesiar kan biayanya mahal untuk kesana, jadi orang-orang itu nggak bisa, orang-orang kelas-kelas bawah nggak bisa. Nah di Titanic ini faktanya 3 golongan orang itu bisa ikut berlayar di kapal itu Wak. Pertama dari golongan bangsawan yang masuk konglomerat, artis, ya gitulah golongan mereka ini tadi naik di kelas VIP ya kan. Contohnya salah satu yang ada di kelas VIP ini si Ross tadi yang dalam film Titanic tadi. Itu orang-orang kelas VIP-nya. Tapi aku masih ingat waktu adegan di film Titanic itu yang paling berkesan sama aku, di saat si Ross sama Jack ini ada di sebuah mobil klasik Wak. Ingat nggak kalian? Ya pula. Ingat ya? Oh itu ya. Ternyata ada yang ingat juga Wak dengan adegan itu. Aku itu ya adegan paling berkesan buatku. Dah, masuk ke kelas 2 penumpangnya ini yang orang-orang menengah lah, mulai dari artis hiburan, pemain musik ya. Itu penumpang kelas 2 lah. Di kelas ketiganya ini adalah penumpang masyarakat biasa. Masyarakat biasa kelasnya kayak pemenang undian tuh, kayak si Jack tuh kan dia menang, dapat tiket kan dari menang undian ya kan. Biar kalian tahu nih, tujuan sebenarnya itu kapal Titanic itu mulai dari Inggris mau ke Amerika Serikat Wak. Mulai dari Birmingham ya, Birmingham Inggris. Tujuannya berlayar ke New York Amerika Serikat.
gitu. Jadi perjalanan mereka ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari waktu itu atau seminggu gitu, seminggu perjalanan. Hal yang luar biasa nih buat penumpang kelas 3 bisa merasakan kemewahan sebuah kapal yang baru rilis. Itu adalah hal yang luar biasa buat penumpang-penumpang kelas 3 tadi, Wak. Kalian bayangkan bagaimana antusiasnya masyarakat kelas bawah itu pengen ikut. Faktanya di dermaga itu orang rela ngantri sampai 2000 lebih orang untuk bisa naik ke kapal itu, Wak. Itu yang ngantri itu bukan orang-orang kelas atas ya pastinya ya. Yang ngantri itu pasti orang-orang kelas 3 tadi. Itu sampai 2000 orang, Wak, yang ngantri itu di dermaga tadi itu buat sekedar bisa ngerasain berlayar di kapal pesiar. Nah, cerita singkatnya nih, Wak. Langsung kita cerita singkatnya. Di tanggal 10 April 1912 berlayarlah si kapal Titanic tadi, mulai dari Inggris ke New York tujuannya. Dinakodai oleh seorang nakoda senior bernama Edward John Smith. Edward John Smith ini nakoda tanpa ada cacat lah, boleh dibilang track recordnya itu bagus. Nah, sebelum berlayar, kapal ini sempat jemput penumpang dulu, Wak. Orang-orang itu udah berlayar nih dari Inggris, mereka singgah dulu nih transit ke Cherbourg, apa bahasa Prancis, Cherbourg apa ya? Kalau gitulah, nanti kita lihat tulisannya. Ke Cherbourg, mampir dulu ke Perancis, jemput penumpang, terus mampir lagi dia ke Irlandia, ke Queenstown di Irlandia, jemput penumpang. Jadi total penumpang yang dia bawa itu kurang lebih 2204 ada di dalam kapal itu. Ya, Wak. Termasuk ABK 908, berarti penumpangnya itu 1296 ya. Berarti ABK 908, penumpang 1296, totalnya 2000 sekian ya. Oke, berlayarlah mereka ini, berlayar. 4 hari setelah mereka berlayar, Wak, tanggal 14 April 1912, pada jam 6 sore, si Kapten Edward John Smith tadi ini udah dapat peringatan dari kapal lain bahwa di tempat lintasan yang mereka akan lalui ini ada banyak gunung es, Wak. Cuman katanya berita itu hanya sampai di ABK, gak sampai ke Kapten Edward tadi. Atau memang Edwardnya sendiri yang gak peduli masalah itu, karena dia pikir, aku udah pengalaman lihat sini ya, mungkin kayak gitulah kurang lebihnya ya. Nggak peduli lah nih orang ini, tetap aja orang itu jalan ngelintasi Samudra Atlantik, Wak. Padahal udah ada peringatan dari kapal-kapal lain. Itu banyak bongkahan es, Wak, kata orang-orang kapal lain itu. Hati-hati kalian lihat situ, pelan-pelan. Nggak peduli orang ini, kencang aja ya kan, tahu sendiri, pengalaman boy. Ibaratnya supir lintas ya kan. Nah, tepat jam 10 malam, si William Murdoch nih anak ABK kapal, melihat di depannya itu ada gunungan es, Wak. Laporanlah dia ke kapten. Si Murdoch laporan ke Kapten Edward. Kapten, ada gunungan es katanya. Oh, putar haluan, kata kapten. Putarnya terus haluan belok, ternyata nggak keburu, kenalah bongkahan es tadi itu ke lambung kapal kanan Titanic, Wak. Jadi ceritanya bocor lah kapal Titanic ini. Nah, Wak, rupanya di kapal Titanic ini cuman ada 16 sekoci, Wak. Udah kayak gitu kecelakaan terjadi, kapal Titanic hanya menyediakan 16 sekoci. Bayangin tuh, penumpang 2000, sekoci cuma ada 16. Padahal bisa ya kan. Nah, udah robek lah ini lambung kapal ya kan. Dalam waktu 2,5 jam sampai 3 jam akhirnya itu kapal tenggelam, menewaskan 1514 orang, Wak. Itu hampir setengah lebih dari penumpang yang ada di situ tewas tenggelam, termasuk si Jack dalam film itu. Jadi yang selamat cuma ada 650 sampai 700 orang lah, Wak. Yang selamat itu juga ada di Skoci, yang sebagian ada dibantu dengan kapal yang melintas, kapal RMS Catania namanya. Dia kebetulan melintas, mendengar SOS dari kapal Titanic, akhirnya dia merapat membantulah penumpang. Yang bisa selamat itu hanya 700 orang, Wak. Berikut teori-teori konspirasi sebabnya apa bisa tenggelam. Ayo kita bahas satu-satu. Jadi, Wak, teori yang pertama, ada teori yang bilang kalau kapal ini diserang sama kapal tentara Jerman, Wak. Sama kapal selam tentara Jerman, U-boat lah istilahnya. Ada saksi yang mengaku ke US Ship. US Ship itu Senate Inquiry Panel. US Ship jadi kayak badan pelayaran Amerika ya. Mengaku kalau itu nggak ada terjadi tabrakan, Wak. Nggak kena bongkahan es. Sebenarnya dia bilang, si yang ngaku itu, dia bilang sebenarnya dia mendengar ledakan 4 kali di lambung kapal. Berarti ditembak itu kapal sama US boat, kata si yang pengaku tadi. Soalnya dia bilang ada sorot lampu dari kapal SS California yang dikaptenin oleh Stanley Lord. Tapi si kapten ini sendiri juga membantah, Wak, kalau itu bukan lampu kami.
kapten ini, si kapal SS California. Jadi kronologisnya gini, itu kapal Titanic udah tenggelam. Ada yang mengaku mendengar ledakan dari bawah. Nah, nggak jauh dari situ ada kapal SS California mendengar juga ada ledakan. Yang dinakodai Stanley Lord, dia bilang itu ada ledakan. Nah, si nahkoda kapal SS California ini membantah kalau sinar lampu itu bukan sinar lampu dia, itu sinar lampu dari kapal lain. Dia melihat ada kapal lain di situ, beberapa mil jaraknya dari dia. Itu pengakuan dia. Jadi ada teori konspirasi yang mengatakan kalau yang membuat kapal Titanic ini tenggelam adalah tembakan dari kapal Jerman, militer Jerman, U-boat. Itu teori ya, Pak ya. Terserah lah berteori apapun ya. Yang bebas orang berteori ya. Intinya itulah yang berkembang di kalangan. Oke ya, kita masuk ke teori kedua ya, Pak ya. Di teori kedua ini agak berat nih, Pak nih. Soalnya di sini ada beberapa teori yang membidik nama-nama tertentu. Aku juga takut juga sebenarnya ini bahas ini nih. Nah, di teori kedua ini, Pak, ada yang mengatakan ditenggelamkan sama si pengusaha Amerika yang bernama JP Morgan. Si JP Morgan ini berniat waktu itu mau membangun Federal Reserve, Pak, atau Bank Sentral Amerika waktu itu mau bangun. Jadi biar kalian tahu juga nih ya, si JP Morgan ini juga mendanai pembangunan kapal Titanic. JP Morgan ini sebenarnya diagendakan ikut berlayar dalam kapal itu sebenarnya. Dia ikut berlayar mengundang 3 pengusaha hebat juga yang bernama Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, sama Isidor Straus. Kayaknya namanya familiar ya kan? Straus, Astor, Guggenheim ya kan? Hah? Iya, biskuit ya. Iya kan? Nah, diajaklah 3 pengusaha hebat juga tuh, boleh dibilang kawan juga sama JP Morgan atau itu rivalnya, kita nggak tahu ya. Ngajak si 3 pengusaha itu untuk ikut berlayar. Agendanya si JP Morgan juga harus ikut, harusnya. Tapi 2 hari sebelum berangkat, JP Morgan membatalkan kalau dia nggak bisa ikut. Dia bilang saya ada kepentingan lain. Alasannya pertama sakit, yang dia bilang harus menghadiri kegiatan mendadak. Ada juga yang bilang mau ambil rapot anaknya. Macam-macam lah, pokoknya bantahan, namanya bantah ya kan. Itu nggak ikut lah ceritanya si Wak JP Morgan ini. Akhirnya berlayar lah 3 orang itu, 3 orang kawan-kawannya ini. Nah, kenapa si JP Morgan jadi konspirasi itu? Ya karena itu tadi, Wak, karena dia mau mendirikan Federal Reserve. Cuman 3 pengusaha tadi ini nggak setuju untuk berdirinya Federal Reserve, nggak setuju. Jadi JP Morgan gini kan, apa tuh namanya, hack gitu. Kau ganggu bisnisku nih, hack. Gitulah, Wak. Sikat kata JP Morgan ya. Terjadilah konspirasi kayak gitu. Simpelnya aku ceritakan ke kalian. Nanti kalau intensnya siapa JP Morgan nanti boleh kita bahas di video selanjutnya. Soalnya ini orang hebat juga nih kalau gue pikir ya kan, Wak. Ya. Nah, setahun setelah itu, faktanya setahun setelah terjadinya Titanic berdiri, Wak, Federal Reserve, Mak. Ngeri kali ya kan? Kita masuk ke teori ketiga, Wak. Teori ketiga ini, Wak, ada sebuah buku yang bernama Titanic: The Ship That Never Sank, karya Robert Gardiner. Buku itu mengatakan kalau teori yang ketiga ini tepat. Alasannya asuransi. Kenapa bisa dibilang asuransi? Karena RMS Olympic kembarannya Titanic ya. Jadi ceritanya gini, Wak. Titanic ini yang bentuknya sama itu ada 3. RMS Olympic, Titanic sama Atlantic. 3 kapal kembar nih. Si RMS Olympic ini kan kembarannya si Titanic nih, Wak. Dijadwalkan berangkat tanggal 14 Juni 1911. Kalian catat tuh 14 Juni 1911 ya, catat ya. Sedangkan si Titanic sendiri ini dijadwalkan berangkat tanggal 20 Maret 1912. Saat RMS Olympic ini berlayar kan setahun, berarti kan RMS Olympic ini setahun sebelum ada Titanic dia udah ada nih. Bentuknya sama, berlayarlah dinakodai juga oleh Kapten Edward J. Smith tadi nih yang berlayar sama Titanic ya, yang terakhir dia berlayar di situ, dinakodai sama kapten yang sama. Nah, ceritanya setelah dia berlayar terjadi tabrakan, Wak. Terjadi tabrakan dengan kapal militer Jerman, Wak. Tadi yang boat Jerman juga ya kan. Nah, ini Jerman juga. Oke lah. Berlayar ketabrak nih dia sama kapal militer Jerman namanya HMS Hauke. Gitulah namanya, Hauke. Nanti kalian lihat tulisannya, kalian baca sendiri dengan gaya kalian. Nah, tabrakan lambungnya ini dengan kapal HMS Hauke. Ternyata, Wak, setelah terjadi tabrakan masih bisa berlayar nih kapal, masih bisa berlayar pulang. Jadi pulanglah dia buat
bersandar nih, nyari tempat bersandar si kapal Olimpik tadi untuk bisa direnovasi kebocoran tadi tuh yang terjadi tabrakan tadi tuh. Nah ternyata Wak, setelah diklaim di asuransi nggak bisa. Karena apa? Ini bukan kesalahannya Hauke dan juga nggak ada korban jiwa dan juga kerusakannya hanya sedikit. Nggak bisa lah cover ke asuransi itu nggak bisa keluar. Kata si buku tadi ya, bukan kata aku nih, kata si buku tadi nih, aku mengutip dari sebuah buku tadi yang pertama aku bilang nggak bisa diklaim tuh asuransi kapal itu nggak bisa diklaim. Berarti kan banyak kerugian nih. Sementara White Star Line tadi itu kan lagi ngebangun Titanic, Wah, butuh biaya. Tiba-tiba kapal abangnya Titanic tiba-tiba kecelakaan, butuh biaya tambahan dong. Titanic aja biaya besar, ini lagi tambah biaya kerusakan gitu. Nggak bisa nih diklaim asuransi ternyata, Wak. Kan pusing lah orang White Star Line ini, Wak. Mereka lagi bikin Titanic, biaya besar. Ternyata abangnya Titanic si Olimpik kecelakaan, harus dirawat, besar juga biayanya. Asuransi nggak mau cover, pening lah kepala orang ini. Akhirnya dibuatnya propaganda. Ini kata buku ya, bukan aku. Akhirnya dibuatnya lah propaganda seakan-akan Titanic yang lagi dibikin ini udah launching. Padahal yang berlayar itu adalah Olimpik. Jadi diperbaikilah ceritanya nih. Diperbaiki tuh kapal dalam waktu berapa bulan. Diperbaiki tuh kapal, semua kapal Olimpik tadi yang udah celakaan, Wak, nih ceritanya. Diganti nih logo-logonya nih semuanya nih, interior dalamnya diganti, mulai dari lantainya diganti, semuanya diganti sampai tulisannya diganti jadi Titanic. Padahal itu kapal Olimpik yang tadi udah kecelakaan, udah bocor, ya kan? Berlayar. Yang tadinya kan harusnya kan jadwal berlayarnya itu kan di tanggal 20 Maret 1912 ya, Wak ya. Ternyata mundur, Wak, sebulan. Kenapa bisa mundur? Ya karena itu tadi proses perawatan si Olimpik tadi ini membutuhkan waktu. Jadi Olimpik direnovasi ulang sama mereka. Jadi mundurlah berangkatnya akhirnya tanggal 10 April 1912. Dah, ingat kalian tuh. Yang tadinya jadwalnya 20 Maret, ternyata berangkat 10 April, Maret, April. Berarti kan mundur sebulan. Kenapa? Ya itu tadi, menurut konspirasi yang dibahas sama buku tadi, mereka lagi melaksanakan proses renovasi, ya kan? Terus di mana kapal Titanicnya, Wak, yang asli? Pasti kayak gitu kalian nanya. Ya mana aku tahu. Carilah sendiri sama kalian. Kapal itu di mana sekarang? Yang penting kapal itu berlayar, namanya Titanic, padahal itu Olimpik. Nah, gitulah bahasanya buku tadi tuh. Udah, itu untuk teori yang ketiga ya, Wak, asuransi. Jadi perusahaan White Star Line itu mengejar klaim asuransinya Olimpik dengan propaganda memalsukan pelayaran si Titanic. Itulah poinnya ya. Kita masuk ke pembahasan teori konspirasi yang keempat. Yang keempat ini agak-agak nyeleneh kalau menurutku. Kok nyeleneh? Ya memang nyeleneh menurutku. Masa iya sengaja ditenggelamkan demi fantasi penulis novel? Fantasi nyeleneh menurutku. Sehebat itu penulis novel ya. Tapi ini teori konspirasi, Wak, dan berkembang. Wajar ya, terserah. Orang bebas mau berteori gimana pun, intinya dia punya bukti kalau teorinya itu begini dan ada bantahan juga pastinya, ya kan? Nama si penulis novel ini adalah si Morgan Robertson. Faktanya dalam novel Morgan Robertson ini 14 tahun sebelum kapal Titanic ini ada, Wak, dia udah bikin novel bernama, Bang, di mana aku tulis ya? Nama novelnya itu kalau nggak salahku The Titan. Kalian tulislah The Titan. Disitulah dihubung-hubungkan dengan teori konspirasi. The Titan, nama kapal keluar 14 tahun setelahnya Titanic gitu ya. Terus di novel itu diceritakan ada kapal Inggris bernama The Titan menabrak gunung es bagian utara pada malam hari. 14 tahun sebelum terjadi loh, Wak. Udah 3 fakta kebetulan yang terjadi nih dalam novel si dia nih. Faktanya lagi, sama-sama kapal mewah. Terus ukuran kapalnya juga hampir mirip, Wak. Terus kecelakaan bulan April, nabraknya malam hari. Banyak fakta-fakta di dalam novel ini yang ditulis sesuai dengan kejadian Titanic 14 tahun setelahnya. Terus kurangnya jumlah sekoci. Dalam novel ada 16, di Titanic ada 14. Hampir-hampir mirip. Terus berlayar dengan kecepatan yang sama, Wak. Di novel diceritakan kecepatan berlayarnya itu 21,5 knot. Ternyata di realitas 14 tahun setelahnya itu Titanic berlayar 25 knot. Jadi kan hampir-hampir mirip nih ya, Wak, ya. Tapi bukan berarti itu bisa kita jadikan acuan juga sih. Iya juga, ya kan? Iya pula. Kita nggak bisa jadikan itu acuan ya, Wak. Karena ada bantahan dari seorang pelaut veteran namanya Senan Molony. Bantahan dia bilang karena memang semua pelaut itu tahu kalau ada gunung es. Itu udah pasti tahu. Terus bantahannya juga nama The Titan dimirip-miripin dengan Titanic, dibantahkan juga. Dia bilang nama The Titan itu hal yang wajar karena itu nama keren pada masa itu. Ya kayak Titanic, Olimpik, pokoknya yang berbau-bau semangat-semangat gitu, hal besar gitu. Jadi nama-nama hebat pada zaman itu. Bantahannya lagi nih, Wak, ternyata di tahun 1865, 100 tahun sebelum terjadi tenggelamnya kapal Titanic, itu ada tenggelam juga namanya kapal Titania.
ada tabrakan juga dengan gunung es di tahun 1865, itu namanya kapal Titania. Jadi dibantah lah. Ini kita masuk ke teori konspirasi yang kelima, Wak. Dan ini menurutku juga agak-agak absurd ya. Ya begitulah. Ada yang bilang kalau kapal Titanic ini tenggelam karena dia membawa sebuah mumi Ratu Firaun yang mati di era 1500 sebelum Masehi, Wak. Jadi ada mumi Ratu Firaun itu bernama Amun-Ra yang sebenarnya itu jadi selundupan pasar gelap pengusaha-pengusaha kolektor-kolektor antik zaman itu menyeludupkan mumi tadi itu, jadi kena kutuk lah kapal Titanic ini. Itulah teori konspirasinya. Selanjutnya lah kita bahas khusus. Soalnya ini panjang, Wak. Oke, Wak, jadi dari semua kisah konspirasi yang udah aku ceritakan tadi, mana yang masuk akal menurut kalian, Wak? Atau jangan-jangan gak ada yang masuk? Nah, itu bebas lah, terserah kalian lah. Jadi gini, Wak, aku buru-buru nih, mau kursus MUA. Apa itu? Makeup artist. Ya pula. Oi, Wak,